Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang ulama-ulama besar Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar dari Kalimantan Selatan yang mengarang kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang ulama yang lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Dia lebih kenal sebagai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Beliau berasal dari keluarga sederhana tetapi sangat religius. Beliau belajar agama Islam langsung dari keluarganya sejak kecil dan juga diajarkan cara membuat kaligrafi. Beliau ingin pergi ke Mekah untuk belajar lebih banyak tentang agama Islam ketika dia berumur sekitar 30 tahun. Keinginan beliau dipenuhi oleh Sultan Banjar yang pada saat itu dikenal sebagai Sultan Tahlilullah. Pada tahun 1739 dia berangkat ke Mekah untuk melakukan haji. Setelah itu dia tinggal di Haramain selama beberapa tahun untuk belajar dari para ulama terkenal. Syekh Ahmad Kusasi, seorang ulama sufi terkenal, adalah salah satu gurunya. Selain itu, selama masa studinya di Mekah, dia menulis sejumlah buku dan artikel yang membahas berbagai topik agama Islam seperti fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis, dan sejarah. Sabilal Muhtadin, salah satu karyanya yang paling terkenal, membahas hukum ibadah dalam mazhab Syafi'i dan menjadi rujukan bagi para pemeluk agama Islam di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kitab ini juga digunakan sebagai referensi akademik di Universitas Al-Azhar Mesir dan sebagai pegangan ibadah umat Islam bermazhab Syafi'i di seluruh dunia. Beliau kembali ke tanah airnya pada tahun 1770 setelah belajar di Mekah selama 30 tahun. Selain itu, Sultan Banjar yang satu bernama Sultan Tahmidullah II, cucu dari Sultan Tahlilullah yang telah meninggal, menyambutnya dengan hormat. Perkembangan dan kemajuan agama Islam di kerajaan Sultan Tahmidullah II sangat penting. Sultan inilah yang meminta Syekh Muhammad Arsyad untuk menulis kitab hukum ibadat yang dikenal sebagai Sabilal Muhtadin. Selain itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendirikan tempat pengajian dalam pagar yang kemudian menjadi sebuah kampung yang penuh dengan ulama yang belajar ilmu agama Islam. Ulama-ulama ini kemudian menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar. Banyak dari mereka mendapat pelajaran dari suraunya di dalam pagar. Selain itu, dia aktif memberikan nasihat fatwa dan arahan kepada raja dan rakyat. Beliau dihormati dan disegani oleh ulama, pengusaha, dan rakyat biasa. Apa jenis karomah yang dimiliki Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Istilah karomah mengacu pada mukjizat atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada para walinya. Karomah adalah bukti kecintaan Allah kepada para walinya dan bukti bahwa agama Islam adalah benar. Para murid, sahabat, dan pengikut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak menceritakan karomahnya. Berikut adalah beberapa karomah terkenal yang dia miliki. Berangkat ke Mekah bersama rombongan jamaah haji yang berjumlah sekitar 300 orang adalah karomah pertamanya.
Mereka menaiki kapal yang akan membawa mereka ke Mekah ketika mereka tiba di pelabuhan. Namun, badai yang sangat dahsyat tiba-tiba terjadi saat kapal berlayar. Ombak besar menghantam kapal, hampir tenggelam. Para penumpang kapal merasa ketakutan dan berdoa kepada Tuhan agar mereka bisa selamat. Saat itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sedang berada di dalam kabin mendengar suara-suara yang menggelegar dari luar. Setelah keluar dari kabin, dia menyaksikan kondisi yang mengerikan. Di atas geladak kapal, dia kemudian mengangkat tangannya ke langit, berdoa dengan khusyuk. Dia meminta badai segera reda. Badai akhirnya berhenti dan laut menjadi tenang. Orang-orang yang berada di kapal yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takjub dan bersyukur pada Allah. Mereka mengakui Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai wali Allah dengan karomah. Ketika dia kembali ke Banjarmasin, dia mengalami keruntuhan kedua. Sekitar 500 jemaah haji bersamanya kembali. Mereka disambut dengan hangat oleh raja dan rakyat ketika mereka tiba di pelabuhan. Beliau dijemput dan dibawa ke istana oleh Sultan Tahmidullah II sendiri. Beliau dihormati dengan tinggi di istana dan diberi tempat khusus untuk bermalam. Pada malam hari, dia memiliki mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, dia menerima cincin yang indah dan berkilau dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengirimkan kepadanya pesan yang mengandung nasihat dan petunjuk. Beliau merasa haru dan sangat senang saat bangun dari tidur. Setelah melihat tangannya, dia menemukan bahwa jari-jari beliau memiliki cincin yang diberikan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Selain itu, sebagai tanda penghormatan dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia memakai cincin yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wali Allah yang memiliki karomah. Karomah ketiga adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan kitab fikih ibadah mazhab Syafi'i yang lengkap dan mudah dipahami. Atas permintaan Sultan Tahmidullah II, buku ini ditulis dengan pena dan tinta buatan sendiri yang terbuat dari bahan-bahan alami. Kitab ini ditulis dengan cepat dan tepat. Kitab ini ditulis dengan tulus. Kitab ini ditulis dengan mengandalkan pengetahuan yang dia peroleh dari gurunya di Mekah, serta wahyu yang diberikan Allah padanya. Kitab ini tidak hanya sangat berharga dan bermanfaat bagi umat Islam, tapi juga sangat ajaib dan mengagumkan. Kitab ini memiliki karomah yang luar biasa. Dia dapat berbicara dan menjawab pertanyaan pembaca. Kitab ini juga dapat memberikan berkah kepada mereka yang membacanya dengan iman dan ketaatan. Itu juga dapat memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mereka yang memilikinya. Karomah kitab ini ditunjukkan dengan pencurian kitab ini dari rumah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab ini dibawa ke pasar oleh pencuri. Namun, ketika dia memberikan kitab ini kepada seorang pembeli, tiba-tiba berbicara dan berkata, "Aku adalah kitab Sabilal Muhtadin. Aku adalah milik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang yang membawa aku adalah pencuri. Jangan beli aku dari dia. Kembalikan aku kepada tuanku." Pembeli terkejut dan segera melaporkan pencuri kepada polisi. Kitab itu dikembalikan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah pencuri itu ditangkap. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.